Apa yang dimaksud hukum syara? Bagus sekali pertanyaannya. Apa itu hukum syara? Sebelum Ustadz menjelaskan apa itu hukum syara, Ustadz ingin memberikan permisalan atau analogi. Coba kalau kita melihat handphone, HP. Ketika kita membeli HP misalnya, maka pasti ada petunjuk penggunaan HP tersebut. Begitu pula ketika kita membeli kulkas, ada petunjuk penggunaan kulkas. Membeli mesin cuci, ada petunjuknya. Bagaimana cara mengoperasikannya, cara menghidupkan, cara mematikan, dan hal-hal yang tidak dibolehkan, yang mana hal tersebut dapat merusak HP atau kulkas atau mesin cuci yang kita beli tersebut. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia itu tidak sekedar diciptakan tueng, ada manusia kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak, melainkan diberikan oleh Allah juga seperangkat aturan yang harus diikuti oleh manusia tersebut. Yang dengan aturan tersebut manusia akan menjadi terarah dan tidak akan tersesat dalam kehidupan ini. Nah, aturan-aturan inilah yang disebut dengan hukum syara. Maka kalau ada kalimat mengatakan kita harus terikat dengan hukum syara, berarti kita harus terikat dengan hukum-hukum yang Allah telah tentukan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, hukum ini atas perbuatan manusia itu dikenal dengan istilah ahkamul khamsah, hukum yang 5. Ahkamul khamsah kan ada 5. Nah, bagaimana penjelasannya tentang itu? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Fakih ya. Ahkamul khamsah itu ada 5. Apa saja? Nih. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Ada 5. Coba diulangi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib, bila kita kerjakan berpahala. Bila kita tinggalkan, maka akan berdosa. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berdakwah, mencari nafkah untuk kepala keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi rugi, karena kesempatan beramal dia tidak diperolehnya. Contoh yang sunnah, sholat sunnah sebelum sholat wajib ya, atau sholat sunnah setelah sholat wajib, atau kita kenal dengan sholat rawatib. Kemudian puasa sunnah, umroh, infak, sedekah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, tapi membaca Al-Quran dengan benar, hukum-hukum tajwidnya benar, hukumnya wajib. Nah, makanya menuntut ilmu belajar Al-Quran itu hukumnya wajib. Baik. Wajib, sunnah, kemudian mubah. Mubah ini dikerjakan tidak berdosa, tidak berpahala. Ditinggalkan tidak berdosa, tidak berpahala. Contohnya makan, minum, olahraga, biasa naik sepeda sore-sore, apalagi bermain. Nah, itu semua hukumnya mubah. Dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa, tidak berpahala anak-anak. Namun kalau kita niatkan untuk ibadah itu bisa mendatangkan pahala. Contohnya mau makan, diniatkan makannya ini agar tenaganya kuat, bisa beribadah kepada Allah, maka menjadi ibadah. Belum lagi baca doa, menggunakan tangan kanan, maka ada nilai sunnah di sana. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh itu adalah jika dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu mendatangkan pahala. Contoh makruh itu adalah misalnya berbicara pada saat berwudu. Nah, kalau kita wudu, ada teman kita fokus aja dengan wudu kita, nanti ngobrolnya.
Atau misalnya menahan kentut. Wah ini tahan aja dah. Biar nanti sholatnya tidak perlu wudu. Nah ini makruh menahan kentut. Atau makan makanan yang berlebihan pedas atau berlebihan baunya, nah, seperti jengkol. Nah, itu makruh hukumnya. Kalau kita menghindari itu berpahala, tapi kalau melakukannya juga tidak berdosa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah haram. Kalau haram, mengerjakan berdosa, meninggalkan dapat pahala dari Allah. Contohnya, mencuri. Perut lapar, ada makanan orang, ini kesempatan mencuri, tapi kita tidak mau, maka menghindari yang haram menjadi berpahala. Ada nanti antum sudah dewasa, ada orang menawari, kamu tidak punya uang ya? Ini uang saya utangin 10 juta, tapi bayarnya 12 juta ya. Nah riba kan? Lalu antum, ini riba, saya tidak mau, ini haram. Antum tolak, maka antum dapat pahala karena meninggalkan yang haram. Jadi begitu makna dari ahkamul khamsah adalah hukum yang 5. Mengapa kita harus terikat dengan hukum syara? Jadi gini, pernah lihat tidak video, ini Ustaz pernah lihat video, ada orang melanggar lalu lintas, kemudian dia hampir menabrak orang, kemudian dia masuk ke dalam semacam lubang besar gitu ya, nyemplung ke situ. Dalam kesempatan lain ada juga video yang kemudian karena dia melanggar lalu lintas akhirnya tabrakan. Nah, begitu juga seperti halnya lalu lintas, ada lampu merah harusnya berhenti, dia terus akhirnya tabrakan tadi. Jadi hukum syara itu adalah membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau tidak taat lalu lintas bisa kecelakaan di dunia, kalau tidak taat dengan hukum Allah kecelakaan di dunia dan di akhirat. Misalnya Allah telah mengharamkan sesuatu, haramnya mencuri, dia tetap mencuri. Nah maka ini membuat orang ini nanti akan celaka hidupnya di dunia dan di akhirat, akan diancam dengan siksa neraka. Nutup aurat hukumnya wajib, dia tinggalkan, malah mengumbar aurat. Wah, rambutnya gitu kan, sayang ini saya kan cantik, kalau dibiarkan ditutup-tutupi ini sayang. Nah ini melawan Allah, maka dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia setidaknya dia tidak tenang, gelisah dan lain sebagainya, di akhirat mendapat siksa. Jadi begitu. Mengapa kita harus terikat dengan hukum syara? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya agar kita tahu hukum perbuatan yang kita lakukan, Ustaz? Bagaimana agar kita tahu hukum perbuatan kita? Ya, apakah ini haram kah? Wajib kah? Sunnah kah? Mubah kah? Makruh kah? Atau bagaimana? Cara mengetahuinya adalah dengan menuntut ilmu, belajar. Apalagi menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam, ilmu agama ya. Kenapa kita tahu sholat itu wajib? Karena kita menuntut ilmu. Nah, karena kita, baik kita yang belajar atau orang yang kemudian memberitahu kita secara langsung maupun tidak langsung. Nah, agar kita tahu hukum perbuatan kita, maka kita harus belajar, menuntut ilmu, bertanya kepada yang tahu. Kalau kita belum tahu satu perbuatan itu hukumnya apa, maka jangan dilakukan dulu. Cari tahu dulu hukumnya. Misalnya, ada masalah jantung. Jantungnya ini memompanya tidak bisa lagi. Kemudian ada orang lain. Orang ini jantungnya masih bagus, tapi dia mau meninggal dunia. Kemudian boleh tidak jantung dia ditransplantasi ya, dimasukkan ke tubuh kita, diganti jantung kita dengan jantung dia, boleh tak? Apa hukumnya? Maka jangan melakukan itu dulu sebelum kita tahu hukumnya. Cari tahu dulu apa hukumnya donor darah.
Darah orang dimasukkan ke tubuh kita, atau darah kita dimasukkan ke tubuh orang. Apa hukumnya memakai sandal orang yang sudah 10 tahun misalnya tidak digunakan, ada tergeletak, dan seterusnya? Banyak sekali permasalahan dalam kehidupan ini. Jangan kita kemudian melakukan itu sebelum kita tahu hukumnya. Kalau ternyata hukumnya adalah wajib, maka kita kerjakan. Kalau hukumnya sunnah, kita upayakan kerjakan. Kalau hukumnya adalah mubah, bebas memilih. Kalau makruh, kita usahakan tinggalkan. Kalau haram, wajib kita tinggalkan. Tidak boleh dilakukan. Misalnya bagaimana hukumnya kalau kita sudah kelaparan, sudah mau meninggal, makanan tidak ada. Sementara yang ada hanya daging babi misalnya, yang haram hukumnya dimakan dalam keadaan normal. Boleh kita tidak memakan? Nah, maka menurut para ulama hukumnya boleh, karena keadaannya darurat. Memakan sekedar cukup agar kita tidak mati, tidak meninggal. Nah, dari situ kita dapat mengetahui hukumnya. Oh, berarti boleh, tidak haram lagi. Maka kita bisa makan. Atau dalam kondisi yang lain, antum lulus sekolah, kemudian ada temannya, ayo kita ini jalan-jalan. Kamu ketemu dengan lawan jenis, kemudian ada yang ngajak pacaran misalnya. Apa hukumnya pacaran? Oh, ternyata haram, maka jangan dilakukan. Gitu seterusnya. Jadi gitu ya, supaya kita tahu hukumnya adalah dengan cara menuntut ilmu. Apa pesan Ustadz agar kami sejak kecil sudah terbiasa terikat dengan hukum syara? Ada 3, paling tidak 3, adalah ARP. A, amalkan. Kalau antum tahu hukumnya sesuatu perbuatan itu wajib, langsung amalkan. Tahu bahwa menutup aurat itu wajib, langsung diamalkan. Tahu bahwa sholat itu wajib, langsung diamalkan. Tahu bahwa mencuri itu haram, tinggalkan. Tahu bahwa ikhtilat itu haram, tinggalkan. Tahu bahwa khalwat itu haram, tinggalkan. Jangan menunggu nanti. Jangan nunggu nanti kalau sudah balik. Jangan. Dari sekarang. Karena kebiasaan itu harus dilatih. Lihat orang pandai berenang, itu perlu latihan. Kayak kita juga. Orang bisa naik sepeda, latihan dulu. Tidak langsung bisa, kadang jatuh dulu. Begitu juga, latih dari sekarang nutup aurat. Walaupun mungkin waktu dulu ya, masih umur 7 tahun, masih buka lepas. Sekarang sudah kelas 5, sudah sempurna. Nah, itu berkat latihan. Nah, kalau memulainya pada saat balik, itu akan berat. Jadi, 1, amalkan sekarang juga. Yang kedua, renungkan. Coba kalau kita merenung, seandainya kita nanti tidak terbiasa melakukan amal soleh, terikat dengan hukum syara, masih sholatnya bolong-bolong, auratnya terbuka, kemudian tiba-tiba kita balik, kemudian dijemput oleh malaikat maut, meninggal, mati kita. Maka mati dalam keadaan berdosa. Astagfirullah. Na'udzubillah ya, tidak ingin kita seperti itu. Maka renungkan ini. Kalau begitu, maka harus dari sekarang kita beramal soleh terikat dengan hukum syara. Dan yang ketiga adalah P, paksakan. Nah, segala sesuatu itu berat di awal, maka harus dipaksakan. Tapi lama-lama akan terbiasa. Seperti antum dulu, mungkin berat awalnya, sekolah harus pakai jilbab, pakai kerudung, pakai kaos kaki untuk akhwatnya. Laki-lakinya harus nutup aurat, pakai celana panjang. Tapi karena terbiasa maka dipaksakan, lama-lama menjadi biasa karena terbiasa. Bisa karena biasa ya. Jadi gitu. Paksakan, insya Allah lama-lama akan terbiasa. Jadi 3 ini diingat. Amalkan sedini mungkin, renungkan bahwa kita sewaktu-waktu bisa meninggal dunia, paksakan, bismillah, maka akan menjadi terbiasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat
Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Dadah.